Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku, Akai. Nah, jadi di video kali ini aku nggak akan membahas tentang fashion. Aku nggak akan ngebahas juga tentang makeup, tapi aku akan membahas atau menceritakan kembali, memberi tanggapan, mengeluhkan kembali tentang keluhan-keluhan teman-teman yang ada di Twitter begitu. Jadi di video sebelumnya aku pernah bikin tentang video aku membahas atau ngasih tanggapan, termasuk reaction nggak ya? Ya udah gitu pokoknya di video ini. Nah ini tuh aku waktu itu bikinnya ini yang dari Instagram. Nah terus barengan di hari yang sama, di waktu yang sama, aku juga posting di Twitter. Dan aku baru sempet ngerekam video ini sekarang ya. Mohon maaf banget nih. Oke, jadi langsung aja kita mulai ke cerita yang pertama. Oke, jadi kan di situ aku minta mereka reply, teman-teman reply di postingan atau di tweet aku yang itu. Tapi ada yang ngirim juga lewat DM karena menurut dia ceritanya atau kontennya sensitif gitu. Mungkin dia nggak mau orang lain tahu tentang masalah ini, karena kan kalau dia reply orang lain bisa baca gitu ya. Jadi dia DM ke aku, tapi dia juga mengizinkan aku untuk nge-share atau ya dibikin video kayak gini begitu, oke? Nah, jadi dia bilang gini, "Kak, soal ini aku mau cerita via DM ya, soalnya ada yang sensitif." Nah, kalau dulu pas waktu SD aku sering di body shaming, tapi lama-lama akunya ngelawan dengan cara ngeladenin kayak, ya alhamdulillah aku gendut, banyak yang pengen gemuk kok, terus kenapa gitu. Terus aku bales dengan cara aku nunjukin kalau aku itu pinter, dan lama-lama pada tanya soal pelajaran ke aku. Jadi lambat laun mulai dikit ke masa SMA. Kalaupun ada, aku balesnya kayak tadi, atau kadang kalau mereka kayak ragu bilang aku gendut, aku bilang, "Ya kok aku gede, ya maaf aku dikasihnya kayak gini, tapi aku seneng kok." Intinya lambat laun aku juga terima dengan kondisi aku, gak terlalu kufikirin. Yang aneh lagi cerita waktu kuliah, Kak, aku mikirnya bukan buat kurus, tapi mikir aku harus ngatur pola hidup aku biar sehat. Nah pas itu berakhirnya bodiku rada kebentuk, nggak kurus, cuman kebentuk karena dasarnya emang badanku gede, jadi nggak bisa kurus kecil gitu. Mungkin tipe-tipe badan yang kayak curvy. Dan aku punya keturunan berdada besar. Pas waktu itu aku lagi pengen jilbaban yang ngelingker ke leher kayak kakak biasanya pakai aku yang kayak gini nih, yang si jilbabnya aku kan sering banget diginiin tuh. Sehari-harinya jilbab aku turunin, dan ini paling paling bikin kesel gitu kan. Aku ngobrol sama teman cowok dan dia ngelihatnya bukan ke aku tapi ke dadaku. Semenjak saat itu aku kayak, iya apaan sih kok ngobrol kayak gitu dia. Terus aku cerita-cerita sama teman aku yang berhasil ngurusin badannya dan emang jadi kebentuk banget, badannya bagus, dan ternyata dia malah jadi obrolan anak grup cowok yang menjorok ke seksual. Dan aku nggak nyaman banget, apaan sih nih anak-anak cowok ini. Udah ceritanya berakhir seperti itu, dan aku berkesimpulan mau badan berbentuk apapun tetap terkadang cowok ngelihatnya secara seksual doang. Aku nggak tahu apakah memang semua laki-laki itu melihat perempuan selalu saja dikaitkan dengan seksualitas atau memang seperti apa gitu. Tapi jujur nih ya, teman-teman di kelas aku juga lah yang laki-laki, kadang pagi tuh kayak otaknya tuh udah kayak vibesnya tuh ngomongin yang gitu-gitu gitu loh ya. Tapi sebenarnya poin yang ya tadi kan ceritanya udah cukup jelas ya, terus si kakak ini juga kayak udah ngasih details ceritanya gimana gitu kan. Nah terus tanggapan aku sih sebenarnya gini ya, buat kalian yang ngerasa kurang sama diri kalian sendiri, atau misalkan kayak, ya aku jelek banget, aku gendut apa segala macam, percayalah gitu, kalaupun kalian langsing itu tidak akan memberhentikan atau menyetop atau
memutuskan perbincangan orang-orang gitu. Karena seperti apapun kondisi kamu, mau kaya, mau miskin, mau mau sederhana gitu, atau mau gendut, mau kurus, mau bohai, itu tuh pasti selalu ada aja yang ngomongin. Nah misalnya aku dari gendut nih, kan banyak yang ngomongin, nanti aku jadi kurus, nah itu tuh belum tentu jadi berkurang yang ngomongin, malah bisa aja jadi lebih banyak yang ngomongin. Jadi pada dasarnya dan pada intinya menurut aku, ya udahlah biarin aja mereka ngomongin, toh itu urusan mereka gitu. Jadi ya udahlah, kita mah yang penting kita udah melakukan yang terbaik, kita nggak berbuat jahat ke orang lain, ya udah gitu. Masalah ada orang lain yang ngomongin kita, ya udah nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan mereka pengen ngomong langsung ke kita, ya kita terima gitu, kita nggak usah marah apa segala macam. Kalau mereka nggak berani mungkin ngomong sama kita atau gimana, mereka ngomongin kita di belakang, di luar sana gitu, ya udahlah ya. Ya apa sih Lin? Heboh banget. Mohon maaf nih ya, mohon maaf sekali. Oke, kita masuk ke yang berikutnya ya. Aku nggak tahu nih yang di Twitter bakal sepanjang yang di Instagram atau enggak, tapi mudah-mudahan yang di Twitter ini bisa masuk satu video aja ya. Karena aduh, aku kan ngeditnya pakai handphone nih ya, agak-agak sangat amat panjang waktunya untuk mengedit gitu kalau di handphone tuh. Oke, itu kan tadi yang di DM ya, ada yang kirim di DM. Nah, sekarang kita masuk ke postingan aku yang ini ya. Bukan postingan, kalau di Twitter tuh tweet ya, tweet aku yang itu. Mari kita lihat replyan wan kawan semua. Nada bicaramu mirip guruku. Iya. Tapi terima kasih. Kamu jangan-jangan kamu murid aku ya? Belajar. Jangan nonton YouTube mulu. Sedih banget kalau misal ada orang yang ngomong tapi nggak pakai otak, badan disama-samain kayak binatang. Iya sih, cuma bercanda, tapi mereka nggak pernah tahu rasanya di saat lagi membangun percaya diri, tapi malah direndahin sebegitunya. Setiap orang punya pengalaman hidup dan pengetahuan yang berbeda. Pasti setiap orang juga punya pola pikir yang berbeda. Jadi cara pikir mereka berbeda, itulah yang bikin kelakuan mereka juga beda-beda gitu. Nah mungkin dia itu memang, kita ambil positifnya ya. Jadi video ini jadi biar vibesnya positif gitu ya, jangan negatif. Oke. Mungkin sejauh dia hidup ya, dia belum pernah bertemu dengan orang yang sangat amat sensitif dengan hal-hal seperti itu gitu. Mungkin teman-temannya kayak bebal-bebal aja gitu, dibilang babi atau dibilang apa tuh, jadi teman-temannya dia udah kayak ya udah cuman bercanda doang. Nah kalau dia nggak tahu bahwa kamu tuh bisa sakit hati dengan hal tersebut gitu. Jadi kita coba pahami aja, mungkin memang dia mikirnya kita nggak akan sakit hati, walau kenyataannya kita sakit hati. Nah kalau misalnya pengen meminimalisir biar dia nggak gitu lagi, lebih baik kita ngomong bahwa kayak, hey kamu, saya sangat sakit hati loh. Terus aku tahu kamu bercanda, tapi aku sakit hati kamu bilang gitu. Bisa nggak kita bercandanya dengan hal lain yang bikin aku nyaman, kamu juga nyaman. Jadi kita bisa ketawa bareng-bareng. Jangan dengan hal yang mungkin biasa aja buat kamu, tapi itu nyakitin buat aku. Kamu bisa mulai dengan bilang gitu ke dia gitu loh ya. Lina bocah wejangan banget. Yang jelas sama keluarga sendiri sih kak. Terus ya baru teman-teman. Dari yang kenal sampai yang gak kenal sekalipun pernah. Yaps, betul banget Anda. Karena aku pun begitu ya. Keluarga aku juga emang sering banget ya, kayak hampir tiap hari lah ngomongin badan aku gitu. Kurusan sih, diet sih, apa segala macam gitu-gitu. Tapi kalau dulu aku ada di titik yang kayak sakit hati banget itu. Kenapa sih kalian sebagai orang tua misalnya gitu, atau kenapa sih kalian sebagai keluarga nggak bisa support aku dan ya udah terima aku dengan kondisi seperti ini gitu loh. Tapi kan kalau kita mikir positifnya sebenarnya ya, aku pribadi nih ya sangat amat sadar bahwa gendut itu adalah pintu dari berbagai macam penyakit. Alangkah lebih baik dan alangkah lebih bagusnya kalau kita bisa punya badan proporsional dan sehat gitu loh. Jadi kayak meminimalisir penyakit-penyakit masuk ke dalam tubuh kita begitu. Sama orang yang kenal pun ya gitulah, biasanya kayak kadang yang paling sering tuh biasanya kan dihakimi lewat mata ya, kayak dilihat terus mulut nih ya, bibir kayak gitu kan, biasanya orang-orang tuh begitu. Tapi ya udahlah ya. Oh iya, satu hal yang mau aku kasih tahu ke kamu, aku kan dulu seperti itu. Nah terus sekarang aku udah lebih enjoy sama hal-hal seperti itu. Jadi aku sekarang udah nggak sakit hati sama omongan tentang badan gitu. Nah
Kalau misalnya udah bisa mencintai diri sendiri, kamunya udah bersyukur sepenuhnya, itu tuh nggak akan nyakitin hati kamu gitu. Jadi aku ngerasanya setelah aku berdamai dengan diri aku sendiri, caranya kan bersyukur nih. Nah itu tuh kayak mengurangi salah satu beban di kehidupan aku gitu lah. Jadi sekarang aku udah nggak pernah mikirin lagi tentang hal-hal seperti itu, dan memang ke diri akunya sendiri pun aku nggak sakit hati sama hal-hal kayak gitu sekarang mah gitu ya. Oke lanjut. Aku waktu SMA dibully satu sekolah, dibilang mirip Afriani Susanti yang nabrak di Tugu Tani. Aku beneran sampai gak mau sekolah, tiap malam nangis sambil ngaca. Kenapa orang pada jahat banget? Semua orang ledekin, mereka ngira cuman candaan, tapi gak, buat aku itu bener-bener sakit. Sampai sekarang aku ingat orang-orang yang bully aku. Aduh sorry banget nih ya, kayaknya aku kudet banget. Aku nggak tahu Apriani Susanti yang nabrak di Tugu Tani itu gimana kasusnya ya, dan ya pokoknya aku nggak tahu ya tentang itu. Sorry banget nih Lina, kudet, kurang referensi. Astagfirullahaladzim. Oke. Sebenarnya ya, kalau kamu punya pengalaman yang sangat amat menyedihkan dan pedih seperti ini, itu bakal bisa jadi nilai plus sama kamu ketika kamu udah bersyukur sama diri kamu dan kamu udah menjadi sosok atau pribadi atau bagian atau versi terbaik dari diri kamu. Kan kamu bilang kamu dibully nih sama satu sekolah. Nah, ketika kamu menjadi seseorang yang misalnya kamu nanti kesuksesan memang beda-beda ya versinya tiap orang, tapi misalnya nih kamu nanti jadi seseorang yang sukses secara finansial misalnya, terus atau sukses secara keagamaan, misalnya jadi pembicara agama yang ngasih ceramah atau apa segala macam, atau misalkan kamu sukses di bidang fashion, punya butik, jadi desainer misalnya gitu, atau kamu sukses di bidang apapun lah, kamu menjadi seseorang yang amat sangat berbeda dengan kamu yang sekarang mungkin dinilai bukan apa-apa sama orang. Nah, di situ tuh bakal kayak jadi nilai plus, dan sebenarnya ya menurut aku pribadi, balasan atau respon atau bukan respon nih sebenarnya. Ya, intinya kayak ngebungkam mulut orang-orang yang nyakitin hati kita itu paling gampang, paling enak, paling nikmat itu dengan membuktikan dengan prestasi. Gimana sih, aduh ngomongnya belibet. Intinya kalau kita membuktikan dengan karya misalnya, atau prestasi atau apa, itu tuh kayak tanpa kita ngomong mereka tuh udah kayak waduh si Lina dulu gini, waduh si Lina dulu aku bully gini, waduh nggak nyangka ternyata dia sekarang jadi gini, atau waduh nggak nyangka ya dulunya dia anaknya gini, ternyata bisa jadi juga kayak gini gitu kan. Nah aku tuh, ini aku share ya salah satunya, aku tuh waktu itu bener-bener pernah diremehin sama seseorang yang anggap aja udahlah bilang aja sutradara ya, salah seorang sutradara. Aku nggak tahu dia profesional sutradara atau sutradara amatir gitu ya, tapi sutradaranya sutradara teater gitu. Nah dia tuh ngeremehin aku kayak seolah-olah dia nggak bilang secara langsung, cuman aku yang sangat amat baper dan sakit hati sama perlakuan dia dulu, seolah-olah dia tuh bilang kayak, hey Anda gendut, Anda jelek, Anda tidak populer ya, Anda tidak bisa bermain teater, Anda tidak bisa menjadi tokoh utama dalam sebuah pementasan teater, Anda tidak bisa berprestasi dalam teater. Begitu. Jadi seolah-olah dia tuh ngomong gitu, dan aku tuh kayak sakit hati banget, gila. Aku sakit hati banget sampai ke bawah waktu aku kuliah. Terus kuliah aku join teater, dan alhamdulillahnya aku dikasih kesempatan buat ikut lomba monolog. Monolog tuh kayak kayak teater tapi yang sendirian gitu. Dan aku dapet juara 2 aktor aktris terbaik. Hey, Anda yang seolah-olah Anda menganggap saya seperti itu, ternyata saya bisa. Itu kayak wow. Aduh gila ya ampun. Aduh ya Allah, jauhkan aku dari kesombongan. Astagfirullahaladzim. Jauhkan. Intinya begitu. Jadi kayak waktu aku bisa, ya itu kan bisa dianggap prestasi ya, walau mungkin untuk sebagian orang kayak apaan sih, biasa aja gitu. Tapi buat aku pribadi itu sangat amat menjadi sesuatu hal yang penting dan berprestasi untuk aku. Karena kenapa bisa begitu? Karena background sebelumnya ada orang yang merendahkan aku seperti itu. Aku nggak mampu di bidang itu, tapi ternyata aku bisa jadi juara di bidang itu. Kan itu kayak sesuatu yang sangat amat prestasi gitu buat aku.
aku. Sama satu lagi, aku pernah dibilang gini, aku nggak tahu ya dia orangnya sadar atau enggak gitu ya, dia menyakiti hati aku. Terus dia bilang gini kayak, ih Lina, ngerawat diri apa sih? Waktu itu tuh aku kondisinya yang kayak, aku kan dari dulu emang nggak bisa make upan ya, nggak bisa make upan, terus nggak bisa juga, bahkan aku pakai bedak bayi aja atau bedak biasa aja tuh kayak ngerasa gerah gitu kan. Makanya aku nggak terlalu suka pakai apapun di wajah aku selain facial foam gitu. Jadi udah mandi aja, kan pakai facial foam tuh pas mandi, terus udah itu ya udah aja kemana-mana nggak pakai apa-apa gitu. Terus aku kan sakit hati kan, aku sakit hati banget di situ. Terus aku nyoba mulai belajar make up, lihat di YouTube, nanya ke orang yang udah bisa apa segala macem. Akhirnya sekarang aku kayak udah lumayan bisa, walau nggak bisa-bisa amat ya, aku lumayan bisa make upan gitu. Misalnya nih ya, menurut aku hal yang paling sedikit sulit itu membuat eyeliner, bikin alis ya di make up itu, terus bikin cut crease di sini, sama pasang soft lens ya. Itu aduh gila susah banget dulu ya, dan sekarang aku bisa. Terus aku ngerasa kayak, oh oke, aku juga bisa dandan sekarang gitu. Yang dulu disuruh ngerawat diri, dianggap dibilang dekil apa segala macam. Ya udahlah ya. Kenapa sih jadi kamu yang curhat? Orang di sini mau bacain curhatan orang juga, mohon maaf banget ya. Aku tuh kayak ke-trigger gitu loh, jadi pengen meluapkan juga begitu. Ih gila, aku tahu pasti kalian yang nontonin, ih gila jijik banget Lina gigituan. Sorry banget ya, tapi kayak tapi aku kayak, aduh, aku tuh sangat ingin berekspresi gitu ya, karena aku ini ngerasa aku sangat amat emosional gitu. Terus ekspres. Aku pernah dianggap remeh sama cowok. Awalnya dia minta aku join ke usahanya. Nah, dia pikir aku tuh cantik, langsing, glowing, dan segala macamnya. Pas tahu aku tuh gendut, jelek, banyak jerawat, dia jadi kayak ngejauh gitu. Sikap dia juga udah mulai berubah, sering banget body shaming ke aku. Terus kan ya aku berusaha banget, cuman caranya biar kurus, biar nggak dipandang sebelah mata lagi. Aku diet, aku olahraga rutin, sampai nafsu makan jadi menurun. Alhasil badanku ya tetap segini aja, mau diturunin kayak apapun juga dia tetap segini gitu aja, masih sering dibully. Oke, untuk kasus ini aku nggak tahu ya kira-kira pola pengurangan makan kamu atau pola makan kamu dan pola hidup kamu itu waktu dirubahnya itu bener atau enggak. Cuman aku hanya bisa merekomendasikan nih ya, kamu boleh tonton aja kayak apa ya, bukan badan influencer ya, fit influencer, pokoknya influencer yang suka ngebahas tentang gimana cara diet, gimana mengatur pola makan apa segala macam. Nah, salah satunya itu Kak Yulia ya. Kak Yulia ini nih aku suka banget. Dia itu kalau aku lihat dia nge-share berbagai macam tips gitu untuk mengurangi berat badan atau merubah pola hidup menjadi lebih sehat, dan olahraga juga dia banyak ngebahas di channel YouTube-nya dan di caption Instagram-nya juga, di caption postingan Instagram itu banyak banget. Mungkin bisa kamu lihat yang kira-kira bener atau enggak cara yang kamu, karena setahu aku Kak Yulia ini ilmunya itu udah dapet dari sumber yang terpercaya, misalkan kayak dari buku apa segala macam kayak gitu. Oke, jadi boleh banget dicoba. Semangat. Aku ngalamin ini pas SMA dulu. Aku tuh di kelas rata-rata temenan sama yang cantik-cantik, aku doang yang badannya gede segaban. Ada satu teman kelas cowok bilang ke aku, "Nah, kalau kamu gak gendut kayaknya aku suka sama kamu." What the? Aku langsung mikir gimana caranya biar kurus dengan cepat, dan langsung tiba-tiba gak percaya diri aja gitu. Jadi selama SMA aku gak percaya sama diri aku sendiri, sering ngerasa pengen kurus. Oh iya, ada cerita lagi. Jadi pas SMA kelas 1 atau 2 aku nyoba diet kan tuh. Oke. Sampai nggak makan seharian, pokoknya diet berat lah, kayak diet ketat banget kali ya, diet sadis gitu. Besoknya langsung deh jungkir balik, sakit di area lambung karena asam lambung aku naik. Alhasil aku punya sakit mah. Nyesel sih, turun badan enggak, sakit iya. Jadi kalian yang mau diet jangan buat orang lain tapi buat diri kalian sendiri. Nah, betul itu ya. Mungkin problemnya atau masalahnya si teman kita di sini tuh dia mungkin suka kali ya sama cowok yang bilang kalau kamu kurus atau kalau kamu langsing aku suka sama kamu. Nah, buat kalian kalau misalnya kalian ada yang ngatain ya cowok yang bilang gitu kayak kalau misalnya kamu kurus atau kalau kamu langsing kayaknya aku suka sama kamu deh. Sorry ya kalau aku langsing, kayaknya tipe aku bukan kamu deh.
sekarang aja aku nggak suka tuh sama kamu, ih gila jahat banget nggak? Sorry ya, jangan ditiru ya, kalau itu negatif jangan ditiru, tapi kalau itu membantu manfaatkanlah. Oke, lanjutkan. Tiap ada sesi ini aku selalu inget cerita satu ini sih. Aku pernah dapet promoan gym gitu temen, karena mikirnya oh ya udah sih coba gratisnya aja. Akhirnya aku berangkat, tapi dari sana aku mengutuk diriku abis-abisan karena mbak PT-nya bully aku abis-abisan. PT itu apa ya? Langsing training ya. Oh terus dia ada yang komen juga, kok jahat banget sih tuh orang, berasa udah sempurna apa, mungkin dia lagi butuh banget member baru kayaknya, tapi caranya gak gitu, jahat banget. Terus sabar, semuanya aman terkendali kok. Iya ya, ya udahlah ya, mungkin. Aduh aku jadi penasaran PT itu apa, kok aku dead banget, gila. PT Pelangsing Trainer kali ya, Pelangsing Trainer, bener gak sih? Ya gitulah, ya udahlah. Keluhan gak ada duit buat jajan, beda konteksnya ya, tolong. Astagfirullahaladzim, cubit nih. Gila, ada yang balas sini cerita ya, ini ada username-nya I am duit. Suruh cerita yang gak punya duit, boleh nih langsung aja ke ke Twitternya, tulisannya I am duit. Ada-ada aja orang, kenapa? Kalau keluh kesah aku jadi orang gendut tuh ya paling kayak dikata-katain, yang parahnya kayak disamain kayak binatang. Itu sumpah benci banget aku, anjir. Tahu sih niat mereka itu bercanda ya, tapi nggak usah lah nyebut nama binatang segala kayak badak, gajah, apalah, ngehina Tuhan banget sih. Nggak kesel banget, nggak sih kesel, hah? Apalah ngehina Tuhan banget, gak sih kesel. Oh, apalah ngehina Tuhan banget gak sih kesel gitu kali. Aduh astagfirullahaladzim Lina, tolong perbaiki cara baca Anda Lina, tolong. Oke. Pernah banget gue lagi nemenin nyokap belanja, pengen belanja dong. Terus pas mau pulang gue rada kesusahan buka pintu karena lagi megang belanjaan, sampai dorong pintu pakai badan. Padahal ada satpam deket situ, tapi dia nggak bantuin. Giliran mbak cakep langsing nggak bawa apa-apa tuh satpam langsung berdiri bukain pintu. Kurang ajar emang. mungkin dia lagi kayak lagi mager, atau mungkin dia lagi kesemutan pas kamu yang lewat gitu, jadi dia nggak bisa bantu bukain pintu. Mari kita pikir positif aja, mari kita berpikir positif ya. Oke deh, kayaknya yang di Twitter ini juga nggak akan jadi satu video karena terlalu panjang banget. Sorry banget nih, handphone aku tuh belum support untuk mengedit yang panjang-panjang banget gitu ya. Jadi cukup sekian video ngebahas curhatan di Twitter part 1. Nanti aku bakal lanjut, nggak tahu jadi 2 video atau 3 video, pokoknya aku bakal lanjut. Dan sampai jumpa di video yang selanjutnya kalau kalian berminat. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke seluruh sosial media yang kalian punya dan teman-teman kalian. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.